Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Ini dingin, pikir So Baekhyang di tengah lapangan bersalju. Terkubur di salju putih, dunia tidak berwarna, tidak berbau, dan sunyi. Dunia hanya selembar kertas kosong yang dingin. Ini dingin. Dagingnya dingin, tulangnya dingin, bahkan darahnya juga dingin. Pikir So Baekhyang, perutku mati rasa. Ibu, aku pikir organ dalamku diisi dengan es. Ibu, di sini terlalu dingin. Dia berpikir dan berpikir. Saat dia terus berpikir, isi perutnya menjadi semakin membeku. Akhirnya pikirannya dan bahkan kepalanya menjadi dingin. Dingin, dunia dingin lainnya, siluet ibunya. Berapa lama waktu berlalu? Keheningan pecah. Itu aneh sekali, baunya kembali. Sudah 10 hari sejak turun salju di sini. Salju setidaknya memiliki kedalaman 5 kaki. Bagaimana mungkin anak ini masih bernafas? Akhirnya, bahkan landscape tak berwarna pun pecah. So Baekhyang melihat ke depan dengan mata kekanak-kanakan. Ada seorang kakek tua berdiri di depannya. Dia telah menggali ladang salju dan membuat keributan. Ketika dia meraih pergelangan tangannya, dia berbau seperti kakek tua. Mata kakek tua yang menatapnya berwarna hitam. Kamu bukan anak biasa. Kamu lahir dari es dan salju. Dinginnya dunia akan segera menjadi bagian dari energimu. Lebih penasaran dan penasaran. Seorang anak kecil menghabiskan 10 hari terkubur di padang salju dan muncul seperti ini. Ini seperti sesuatu yang keluar dari buku. Adik kecil, siapa namamu? So Baekhyang membuka bibirnya. Aku tidak tahu. Dia tidak bisa mengingat namanya. Berapa usiamu? Aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa sampai di padang salju ini? Aku tidak tahu. Dia tidak bisa mengingat apapun. Dingin sekali. Pikirannya membeku. Kepala dan kemampuannya untuk berpikir membeku, dan semua kata di kepala dan hatinya sepertinya membeku. Kasihan, masih muda sudah terkubur di salju. Kakek tua itu menggeram. Namun, kamu adalah wadah yang sempurna untuk belajar seni bela diri. Penguasa Laut Utara akan membawamu, bahkan jika dia harus membayar 1 keping emas. Betapa indahnya takdir. Tapi untuk tujuan apa? Akankah sekolah kami menjadi hadiah untukmu? Atau kamu akan menjadi hadiah untuk sekolah kami? Sangat sulit untuk menilai dengan mata lamaku. So Baekhyang tidak mengerti. Dari sebelumnya, dia hampir tidak bisa mengerti apa yang dikatakan kakek tua itu. Orang di hadapannya menggunakan kata-kata yang terlalu sulit untuknya. Sikat. Kakek tua itu merapikan rambut So Baekhyang. Adik kecil, maukah kamu mengikutiku? Aku akan memberimu makan dan memberimu tempat untuk tidur. Kata-kata ini mudah dimengerti. Saat dia mengangguk perlahan, kakek tua itu berbicara lagi. Kamu tidak mencium apapun karena kamu tidak memiliki nama dan tidak tahu tempat lahirmu. Kamu mungkin adalah anak yang lahir dari salju. Aku akan memberimu nama belakangku, dan aku akan memanggilmu Baekhyang, aroma salju putih. Mulai sekarang kamu adalah murid dari sekte iblis So Baekhyang. So Baekhyang tetap diam untuk beberapa saat. Lalu dia berbicara. Aku mau kemana? Kakek tua itu tersenyum. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak sepertimu. Tidak mungkin, kata Heavenly Demon.
Aku tidak pernah punya murid dalam hidupku. Meskipun dunia telah menjadi bengkok, aturanku tetap tidak berubah. Seorang murid benar-benar tidak masuk akal. Gua dengan sumber air panas. Kami telah meninggalkan lapangan bersalju dan berada di kubu para penyintas terakhir dunia ini. Heavenly Demon dan Murim Lord berkata, untuk berpikir masih ada yang selamat. Mereka terkejut, tapi mereka dengan senang hati. Namun, mereka hanya menerima kami sebagai tamu. Tampaknya Heavenly Demon tidak berniat menerimaku sebagai murid. Hei Raja Iblis, kenapa kamu begitu pelit? Dari samping, Murim Lord mengunyah batang energi. Aku senang kalau anak-anak dari luar selamat. Dan tidak hanya mereka bertahan, tapi mereka juga melalui kondisi sulit untuk diajar olehmu. Itu berjasa dan cukup menawan. Untuk apa kau masih kaku? Heavenly Demon mendengus dan mendengus. Meski begitu, aturan untuk menerima seorang murid sangat ketat. Di sekolah kami tidak menerima semua orang secara sembarangan. Hanya anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dan ditinggalkan oleh dunia yang dapat memasuki kultus iblis. Kamu selalu menyebutku kentut tua yang sudah ketinggalan zaman, tapi kamu lebih diskriminatif daripada aku. Murim Lord menggelengkan kepalanya. Nak, itu yang dia katakan. Kenapa kamu tidak melepaskan sampah kultus iblis kecil ini dan menjadikan aku sebagai gurumu? Aku Namgung Un. Aku dari klan besar Namgung dan merupakan kepala besar keluarga Taisang serta pemimpin dari Sekte Justice. Jika kamu menjadi muridku, aku akan memperlakukanmu dengan penuh kasih sayang. Kenapa kamu bilang kamu tidak bisa menerimaku sebagai murid, Heavenly Demon Nim? Tanyaku mengabaikan lelaki tua itu. Sang Murim Lord sedikit terkejut, berseru, apa? Mungkinkah namaku tidak terkenal di dunia luar? Itu sedikit menyedihkan, tapi aku biarkan saja. Heavenly Demon mengerutkan alisnya. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Hanya anak-anak yang ditinggalkan oleh dunia yang dapat memasuki sekolah. Dunia telah berubah, jawabku. Orang-orang berubah menjadi jiangsi karena penyakit misterius. Sekte dan keluarga dunia Murim semuanya telah dihancurkan karena dunia telah meninggalkan manusia. Kita semua ditinggalkan oleh dunia. Apakah kamu suka atau tidak? Heavenly Demon Nim, bukankah persyaratan untuk masuk secara otomatis dipenuhi? Heavenly Demon menutup mulutnya. Mungkin karena aku benar. Dan lebih dari itu, aku adalah seorang hunter. Aku juga seorang yatim piatu yang meninggalkan dunia luar dan berkomitmen untuk memanjat menara. Agak memalukan untuk mengatakannya bahwa aku telah ditinggalkan oleh dunia. Tapi aku dapat mengatakannya bahwa aku telah meninggalkan dunia. Kondisi penerimaan yang dibicarakan oleh Heavenly Demon akan lebih dari puas. Baik. Heavenly Demon berdiri dari kursinya. Jika kamu yakin, tunjukkan ilmu pedang 3 bencanamu. Dia menatapku. Aku akan memeriksa dengan mata kepalaku sendiri apakah kamu berhak mewarisi ajaran sekolah kami. Jelas sekali bahwa kamu hanya berbicara dan tidak memiliki keahlian. Aku juga bangkit dari tempat dudukku. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mencabut pedang suci. Shing! Suara pedang yang ditarik bergema di dalam gua. Orang-orang melihat ke arahku. Mereka diam-diam menunggu untuk melihat jenis ilmu pedang yang aku tunjukkan. Tentu saja aku tidak berniat memamerkan ilmu pedang 3 bencana. Keahlian kamu sedang diaktifkan. Infernal Heavens Demonic Art. Bagaimanapun ada keterampilan yang aku pelajari untuk saat ini. Wow. Ketika skill itu diaktifkan, gerakan yang tak terhitung jumlahnya ditarik di kepalaku. Bentuk pedang yang aneh dan aneh.
Namun, melihat jalan di depanku dan mengendarainya adalah hal yang berbeda. Aku belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang Infernal Heavens Demonic Art. Jika aku mencoba memamerkan ilmu pedang seperti ini, tubuhku hanya akan robek seperti burung gagak yang mengejar bangau. Jika toh itu akan robek, oleh karena itu terlintas dalam pikiran. Ini harus robek dengan benar. Adegan trauma yang aku alami selama ini. Aku mengayunkan pedangku sambil melukiskan di pikiranku satu demi satu untuk membuka jalan menuju seni iblis. Aku menyaksikan erangan dan jeritan saat mendaki menara sejauh ini. Erangan dan jeritan selalu terdengar kasar dan jelas. Aku ingat suara-suara ini seolah-olah aku baru saja mendengarnya beberapa saat yang lalu. Suara mereka mewarnai hatiku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku sangat lapar. Tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Ruang bawah tanah mansion. Aku teringat suara anak-anak yang tersiksa dan terjebak. Aku ingin hidup. Anak-anak itu diikat dengan rantai ketika rumah besar itu terbakar dan dibakar. Anak-anak menatap api di depan mata mereka. Terjebak dalam rantai, mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka harus menunggu dengan sabar sampai benar-benar terbakar. Aku ingin bermain lebih lama. Dengan teriakan anak-anak di hatiku, aku mengayunkan pedangku. Hani, ilmu pedang itu. Di dekatnya, aku mendengar Murim Lord berseru dengan bingung. Tapi aku mengabaikannya. Dia bukanlah apa yang harus aku fokuskan sekarang. Perlahan, jangan terburu-buru, selangkah demi selangkah. Aku mengayunkan pedangku, memikirkan apa yang harus kupikirkan. Bakar dia, bakar sarang penyihir. Aku teringat suara iblis yang mencoba menyelamatkan orang sakit di tepi benua. Kenapa? Kalian semua manusia. Iblis itu meneteskan air mata hitam dari matanya. Surga yang dia buat, desa kecil itu terbakar. Pemandangan seorang pria membakar pria lain terukir di mata iblis itu. Kamu tahu tentang keindahan dan air mata kehidupan. Jadi kenapa? Kenapa? Kamu menyebut kami monster. Itulah kenapa kamu tidak ragu untuk membakar kami. Apakah kita juga bukan manusia? Dengan jeritan iblis di hatiku, aku mengayunkan pedangku. Pedangku bergerak semakin cepat. Infernal Heaven Demonic Art yang aku peroleh dari kematianku mulai terbentuk. Trauma yang ditransplantasikan setelah aku meninggal berdenyut dengan antisipasi. Aku merasa seperti akan tersesat di tengah-tengah ini. Tapi kemudian aku memanggil auraku dan memaksakan diriku untuk melanjutkan bentuk pedang. Lihat anak ini. Bai Huryong berkata bahwa seni iblis adalah paku untuk menggores dunia. Namun ketika aku berlatih seni Heavenly Demon, pikiranku sedikit berubah. Mungkin itu lebih dari jeritan daripada paku. Wow, jalur pedangku berlanjut dan berlanjut, lalu akhirnya menjadi tarian pedang. Sekarang aku melihat bahwa jika kamu lahir di dunia murim, kamu telah memasuki kultus iblis. Pada akhirnya tarian pedangku tidak indah, itu belum matang, itu kikuk. Tidak ada aroma bunga, hanya bau api. Jika ilmu pedang memiliki wajah, pedangku adalah wajah seorang dengan bekas luka bakar. Itu hanya teriakan. Tidak peduli betapa mengagumkannya yin dan yang, dunia yang lahir dari mereka hanya penuh dengan kesedihan. Tidak peduli seberapa pintar naskah klasik 3 karakter, itu tidak bisa mengatasi satu jeritan manusia rendahan. Pedang yang berisi kesedihan dunia lebih tajam daripada pedang yin dan yang. Pedang yang mengeluarkan satu jeritan lebih kuat daripada pedang yang bergerak menurut ucapan bijak.
Semakin dalam kesedihannya, semakin kasar jeritannya, semakin kuat pedangnya. Itulah kenapa kami kuat. Survival of the fittest. Itu adalah doktrin dari sekte iblis. Berbicara perang yang telah melupakan kesatria dan kesatria telah melupakan perang. Katakan, jika kamu mengatakan ini, aku akan membunuhmu seperti yang kamu inginkan. Heavenly Demon adalah lambang doktrin ini. Langit tertinggi. Heavenly Demon tahu semua jeritan anggota sekte dan tahu bagaimana melepaskan mereka semua dengan pedang. Bentuk pedang yang digunakan Heavenly Demon pasti jeritan yang dihadapi dunia, langkah demi langkah. Itu adalah bukti bahwa di suatu tempat di dunia ini ada orang yang berteriak dan berteriak kesakitan. Seluruh dunia menjadi kosong. Puluhan tahun dihabiskan dengan sia-sia, benar-benar sia-sia. Dia adalah langit semacam itu. Bahkan Heavenly Demon berteriak di saat-saat terakhir. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dengan tawa di hatiku, aku mengayunkan pedangku. Berhenti. Aku mengayunkan pedangku. Hentikan. Aku mengayunkan pedangku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti? Tiba-tiba pedangku berhenti. Aku tidak berhenti karena aku ingin berhenti. Ada tongkat. Heavenly Demon mengangkat tongkat kayu dan menghentikan pedangku. Energi gelapnya bergema di tongkat. Kamu, Heavenly Demon bergumam dengan suara rendah. Di mana kamu mempelajari keterampilan sekolah kami? Matanya hitam pekat. Kamu tidak bisa menipu mataku. Tidak peduli seberapa kacau dan tidak berpengalamannya formulirmu. Apa yang telah kamu lakukan saat ini pasti infernal heavens demonic art. Di dunia ini hanya anggota sekte iblis yang dapat mempelajari keterampilan ini. Tapi aku, kepala sekte, belum pernah melihat wajahmu. Bicaralah, dari mana kamu mencurinya? Aku kemudian menyadari bahwa aku lebih lelah dari yang kukira. Aku kehabisan nafas. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Pedang suci di tangan kananku terasa seberat. Aku melihat sekeliling. Tidak hanya Murimlord, tapi bahkan orang lain di party memperhatikanku dengan nafas tertahan. Dari langit-langit gua yang terbuka, cahaya bintang di langit malam turun. Mungkin lebih banyak waktu telah berlalu dari aku memaksa mulutku untuk terbuka. Apa aku cukup layak? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Heavenly Demonim? Heavenly Demon diam. Setelah terdiam beberapa saat, wanita itu membalikkan punggungnya. Dia berjalan ke sisi gelap gua. Punggungnya menolak semua orang, jadi tidak ada yang bisa mengejarnya. Jika aku memiliki sedikit lebih banyak energi, aku mungkin akan mengikutinya. King of Death Nim. Kemerosotan. Lututku jatuh. King of Death Nim, apakah kamu baik-baik saja? King of Death Nim. Semuanya kabur. Kupikir itu pasti karena aku mengonsumsi terlalu banyak aura sekaligus dan kepalaku mengepal. Aku mungkin akan pingsan dan menginap seperti ini dalam semalam. Aku mencoba tersenyum pada alkemis untuk meyakinkannya, tapi itu pun sulit. Pemandangan di depan mataku sudah gelap. Tepat sebelum aku pingsan, aku mendengar suara Bai Huryong. Kamu mendorong dirimu sendiri ke ambang kematian dengan menggunakan seni bela diri di atas levelmu. Burung gagak kecil. Itulah kenapa orang terus mengatakan kamu harus membangun diri dari dasar. Bai Huryong menghela nafas. Baiklah. Kemudian, tidak terlalu buruk, Gagak. Kamu bajingan yang mengagumkan. Aku kehilangan kesadaran. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.